Ya, selamat siang. Siapa yang berdoa? Berdoa apa? Siapa? Pin, doa Pin. Doa siapa? Ya, kita Kevin. Aduh. Ayo berarti. Salam senjata. Ayo, bapak-bapak, teman-teman saling berdoa menurut ajaran Kristen. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami dalam surga, dimuliakan nama-Mu ya Bapa. Pada saat ini kami berkumpul untuk mempelajari pelajaran yang diberikan oleh guru-guru kami yang tercinta. Semoga pelajaran yang diberikan oleh guru-guru kami dapat masuk dan dapat kami pakai untuk di masa depan sebagai ilmu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak yang tunggal yang telah Kau serahkan kepada kami. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Semuanya sehat kan? Tetap semangat ya. Ayo, gimana Jakarta gimana? Bisa dikeluarkan buku sejarahnya. Kita mulai dengan ice-breaking dulu ya. Agak semangat. Ya, untuk ice-breaking-nya coba perwakilan dari kita ada 3 baris ya, 3 baris. Kirimkan 4 masing-masing 4. Kira-kira teman Destinya nanti akan ada kehidupan. Baris itu kirim 2 di 2. Luki. Ceweknya belum ada, coba ya ceweknya 2 lah. Bukan aja ceweknya. Putri sama siapa bestinya Putri? Sama siapa? Ya satu lagi cewek lah, satu lagi siapa? Cece, Kaila. Kaila dengan siapa? Kaila. Dengan ini. Ayo dengan siapa? Isma dengan siapa? Oke, ya. Jadi saya coba baris. Dua. Di sini nggak di sini. Nah, jadi gasnya itu garisnya adalah tebak-tebakan dan harus tepat. Misalkan kayak gini, taruh buku. Nah, nanti kan jawab kan buku apa? Langsung aja jawab. Jadi misalkan papan. Nah, baris kompak kan? Jadi harus besti banget nih. Oke kan?
jangan. Pasif. Itu dulu Pak, 1, 2, 3 warga menjawab. Ya, oke, itu dia. Aku dia ngomong. Disuruh Pasif 1, 2, 3. Pasif mana itu Pak? Ada apa Pak? Tujuh. Satu, dua, tiga, pusing. Ayo. Pusing. 1, 2, 3. Duduk. Ulang. Mobil. 1, 2, 3. Nggak kompak. Lagi. Sepeda. 1, 2, 3. Kompak. Ayun. Angkut. 1, 2, 3. Ya, ayo. Sekali lagi ya. Putih. 1, 2, 3. Ulang. Putih. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga, meja. Ais. 1, 2, 3. Ais. Es. 1, 2, 3. Apa ya? Ini yang SD Kopi. 1, 2, 3. kopi susu. Rumah. 1, 2, 3. Apa tinggal? Kaca. 1, 2, 3. Ya, kalau salah satu kali lagi langsung kita kasih kode. Merah. 1, 2, 3. Ini gimana mau dituang? Mereka nyanyi. Wajib. Ayo, ini lagu wajib tuh. Jangan wajib. Di depan itu kan ada ya. Ayo. Apa, ayo. Indonesia karena bangsa. Tapi Jawa Tengah kami apa Pak? Oh, baik ya. Bukan aku aja kan Pancasila. Ayo, bareng-bareng coba. Sudah kontrolkan Esa, 2 dan berada, 3 Satuan Indonesia, 4 Rakyat dan Bibir, 4 Bijaksanaan dalam kawasan perwakilan, 5 adalah sejarah di seluruh rakyat Indonesia. Ya, terima kasih tadi. Ya. Jadi itu
konsentrasi dan fokus. Oke. Ya, sekarang kita belajar pengantar ilmu sejarah. Nah, tapi sebelumnya saya mau bertanya dulu, apakah sejarah itu fungsinya hanya tentang membahas soal masa lalu? Apakah iya apa tidak? Siapa yang setuju ya hanya membahas soal masa lalu? Angkat tangan coba yang setuju ya. Hanya membahas soal masa lalu. Atau mengkaji soal masa lalu. Siapa yang setuju? Ya, jadi hanya dua ya. Jadi sejarah itu tidak hanya membahas soal masa lalu. Ya akan menunjukkan bukti bahwa sejarah itu ada banyak manfaatnya ya. Ada banyak manfaatnya. Kemudian gambar apa yang dikirim tentang peristiwa apa? Proklamasi. Nah, itu saya di kanan tentang peristiwa reformasi 98 atau pengusuhan 98. Coba ada nggak yang bisa jawab ini? Peristiwa apa yang terlihat tadi juga proklamasi. Mengapa peristiwa tersebut penting? Jadi apa dengan terbitnya proklamasi akhirnya apa? Indonesia bisa dengan adanya peristiwa kerusuhan 98 reformasi 98 membuat selain turunnya Soeharto, selain dari turunnya Soeharto apa selain dari turunnya Soeharto? Ya, jadi selain dari turunnya Soeharto kita aja bisa reformasi ya. Waktu zaman Orde Baru itu presiden itu tidak boleh lebih dari itu menjabat selama 30 tahun. Maksimal itu ada 2 periode. Ya. Terus ada banyak lagi ada pembagian komisi tentara, gitu ya. Dan juga angkatan bersenjata itu tidak boleh menjabat sekaligus dengan pemerintahan. Dan ada kebebasan pers. Jadi dulu waktu zamannya Soeharto nggak boleh sembarangan meliput. Kalau sekarang bebas untuk pers meliput apa saja. Itu peristiwa pentingnya dari reformasi selain dari kejatuhan rezim Soeharto. Bagaimana jika peristiwa itu tidak terjadi? Kalau peristiwa proklamasi tidak terjadi, apa dampaknya? Ini apa dampaknya? Coba yang bisa katakan coba. Coba yang bisa katakan. Lima. Dari angkat tangan. Ya. Ini ya, bagaimana jika peristiwa tidak terjadi? Tadi apa? Proklamasi yang terjadi mungkin apa? Indonesia tidak akan bisa merdeka. Terus ya sekarang coba jawab sekarang nih. Yang tadi kan satu sudah. Coba yang ini yang kerusuhan 98. Kalau nggak jadi mungkin tidak ada masa reformasi Pak. Ya mungkin ada masa reformasi dan sebenarnya tadi saya sudah jawab ya, jadi Soeharto masih menjabat. Terus
kebebasan pers, ya mungkin pers bisa bebas seperti sekarang. Media massa tidak bisa bebas seperti sekarang menghilangkan soal pemerintah. Oke ya. Jadi bisa kalian ketahui dengan sejarah kalian bisa tahu masa apa ya gunanya untuk apa? Gunanya untuk baca masa sekarang. Dengan belajar sejarah juga pengetahuan kita menjadi luas. ya jadi lebih luas. Gila dah. Oke. Udah kamera. Kami itu. Kita masuk ke tujuan pembelajaran. Harapannya kita belajar ini ya ilmu sejarah, mengenal ilmu sejarah. Ada ini. Coba tolong siapa yang bisa baca? Coba Luki baca Luki. Di mana aja kalau nggak kelihatan? Depan Oki sampai Cece. Sini. Coba dulu pakai kacamata. Oh ya. Ayo semua masuk ke sini. Sejarah. Ruang lingkup, manfaat dan cara berpikir sejarah serta menyimpulkan mempelajari sejarah dalam cara Dulu. Jadi inilah tujuan dari kita belajar ilmu sejarah. Ya, beri tepuk tangan dulu dong untuk Luki. Ini indikator. Indikator siapa yang mau membacakan? Mungkin akunnya aja. Tadi sudah di mana? Ini mau perhatikan di mana? Indikator menjelaskan pengertian sejarah menurut para ahli. 2. Mengidentifikasi ruang lingkup ilmu sejarah. 3. Mendeskripsikan manfaat sejarah. 4. Menganalisis cara berpikir sejarah, diakronik, sinkronik, kronologis, dan kausalitas. 5. Menyimpulkan pentingnya sejarah bagi kehidupan pribadi, masyarakat, dan bangsa. Ya, jadi setelah nanti kalian baca pengertian ilmu sejarah, nanti kalian bisa menjelaskan soal ini. Ya. Sekarang kita masuk ke pengertian ilmu sejarah. Jadi sejarah itu ada berbagai macam. Ada dalam bahasa Arab itu artinya sejarah itu nama pohon. Kalau dalam bahasa itu histori atau masa apa. Dalam bahasa Jerman itu Geschichte atau sesuatu yang telah terjadi. Nah, sampai sini ada pertanyaan yang masih bingung soal ini, boleh bertanya. Ayo, ada yang bertanya? Yang bertanya akan saya kasih poin. Yang mau bertanya silakan. Yang masih bingung apa? Kalau tidak ada kita lanjut. Kalau ada yang mau bertanya nanti angkat tangan saja. Kita ganti jawab. Ini sejarah menurut para ahli ya. Kamus umum bahwa dia mengandung dunia sebagai itu tidak termasuk jadi ini adalah pengertian sejarah menurut para ahli.
Ada yang mau bertanya tentang ini? Coba bacakan dulu, coba Risma coba menurut kamusmu bahasa Indonesia apa sejarah itu? Definisi sejarah menurut para ahli. 1. Kamus Umum Bahasa Indonesia ditulis oleh W.J.S. Purwodarto menyebutkan bahwa sejarah mengandung pengertian sebagai berikut. A. Sejarah berarti silsilah atau asal-usul. B. Sejarah berarti kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. C. Sejarah berarti ilmu pengetahuan, cerita pelajaran tentang kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Untuk yang selanjutnya, Prof. Ali dan mengatakan sejarah sebagai yang kaya atau baca kaya. Kedua, sedang Prof. Mo Ali dalam buku pengantar ilmu sejarah mendefiniasikan sejarah sebagai A. Jumlah perubahan peristiwa kejadian dan kenyataan di sekitar kita. B. Cerita tentang perubahan-perubahan kejadian atau peristiwa dalam kenyataan di sekitar kita. C. Ilmu yang bertugas meneliti perubahan-perubahan kejadian atau peristiwa di sekitar kita. Ya, ini ada pengertian sejarah menurut para ahli ya. Pengertian sejarah menurut para ahli. Sebetulnya masih ada banyak juga selain dari kan tadi kurang lebih dari orang Indonesia. Sebetulnya masih ada juga yang dari orang negeri. Dalam pelajaran sejarah, Iya. Jadi banyak dari filosofis juga pengertian sejarah. kembali mempelajari mana ilmu sejarah. Nah, dalam pembelajaran ini kita bakal membahas mengenai pengertian sejarah oleh para ahli, unsur dalam sejarah, konsep sejarah, cara berpikir, metode sejarah, dan membantu dalam sejarah. Nah, langsung aja Coba disimak dulu ya videonya ya. Disimak. pengertian awal sejarah. Nah, satu kata atau satu pilihan besar bagi kita. Apa sih itu sejarah? Kita kan sebenarnya bingung. Kenapa sih ada ilmu sejarah? Sejarah itu sebenarnya apa sih? Gitu kan? Jadi secara definisi atau sejarah ini berasal dari kata itu saja betul yang berarti pohon. Di dalam bahasa Arab, sejarah disebut tauhid. Ada beberapa tauhid di dalam bahasa Indonesia memiliki arti waktu atau penanggalan. Kata sejarah ini juga lebih cocok pada bahasa Yunani yaitu historia, yang berarti ilmu atau orang pandai, dan kemudian dalam bahasa Inggris ini menjadi story. Kemudian ada juga bahasa lain yang mengacu sebagai site, yang berarti sudah terjadi. Dengan kata lain, sejarah merupakan peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau yang telah dialami oleh umat manusia. Memang sejarah adalah peristiwa yang telah terjadi yang telah dialami oleh umat manusia. Lalu, pengertian sejarah menurut para ahli yang pertama ada Herodotus. Herodotus ini menjelaskan bahwa sejarah adalah kajian yang menceritakan jatuh bangun masyarakat, tokoh, bangsa, dan peradaban. Serta perkembangan sejarah untuk Herodotus tidaklah sesuatu yang berlangsung maju, melainkan naik turun seperti sebuah lingkaran, dan tinggi rendahnya itu diulang oleh manusia. Nah, jadi Herodotus ini dia menjelaskan kalau sejarah itu berputar, bukan bisa ke atas, bisa ke bawah ke depan. Selanjutnya, lebih Muhammad ini menjelaskan bahwa sejarah sebagai catatan masyarakat umum, manusia, atau peradaban manusia telah terjadi pada watak atau sifat masyarakat itu sendiri. Kalau menurut Ruslan Abdul-Ghani, dia menjelaskan bahwa ilmu sejarah adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang mengkaji dan meneliti secara sistematis keseluruhan perkembangan masyarakat serta kemanusiaan pada masa lampau, beserta kejadian-kejadian yang maksud untuk kemudian menilai secara kritis seluruh hasil penelitiannya tersebut. Nah, untuk selanjutnya yang dijadikan pengendaraan pedoman bagi penilaian dan penentuan keadaan sekarang serta arah proses ke masa depan. Ini bisa kita lihat dia sebagai pedoman bagi penilaian dan penentuan keadaan sekarang serta arah proses masa depan. Jadi dijadikan sebuah pedoman itu sejarah itu.
Lalu ada pengertian menurut William Henry Walsh yang menjelaskan jika sejarah itu menitik beratkan pada pencatatan yang berarti dan penting saja bagi manusia. Jadi sejarah ini menitik beratkan pada pencatatan kejadian atau peristiwa yang penting yang telah berlalu. Dan catatan itu meliputi tindakan dan pengalaman manusia pada masa lampau dan pada hal-hal yang penting sehingga merupakan cerita yang berarti. Ingat ya, Henry menjelaskan bahwa sejarah adalah sebuah peristiwa yang berarti banget untuk manusia. Lalu kita lanjut. Apa sih? Nah, tadi itu adalah macam-macam pengertian dari para filsuf tentang sejarah. Nah, ini adalah artinya ada ciri sejarah. Jadi sejarah itu cirinya apa aja sih? Sejarah itu bersifat unik ya, unik. Hanya terjadi satu kali dapat mengulang kembali dan tetap. Artinya nggak bisa berubah peristiwa sejarahnya, abadi. Lalu cirinya artinya adalah sejarah bersifat penting. Artinya peristiwa sejarah memiliki makna atau penting bagi manusia yang mempelajari. Jadi kalau kita mempelajari sejarah, kalau kita mempelajari benar-benar, pasti kita mendapatkan apa? Manfaat dari sejarah. Ini adalah ciri dari sejarah, unik, tetap, dan penting. Jadi kalau nggak ada ciri-ciri ini berarti namanya bukan sejarah. Sejarah itu, jadi sejarah itu ada 3 ya teman-teman sekiranya. Jadi yang pertama, sejarah bersifat unik. Apa sih sejarah bersifat unik itu? Nah, sejarah bersifat unik karena peristiwa sejarah ini hanya terjadi selama satu kali dan tidak dapat terulang kembali. Kedua, sejarah bersifat tetap. Artinya semua peristiwa sejarah tidak akan berubah atau bersifat tetap dan selama-lamanya akan menjadi sebuah peristiwa yang akan abadi dan akan dikenal oleh manusia. Yang ketiga, sejarah bersifat penting. Maksudnya adalah peristiwa sejarah memiliki makna atau arti bagi manusia yang mempelajari. Ini adalah ciri dari sejarah. Lanjut. Nah, Kita lanjut ke unsur-unsur dalam sejarah. Bedanya ciri sama unsur itu apa? Kita tahu. Bedanya ciri sama unsur. Bedanya ciri sama unsur. Kalau ciri itu berarti dia tampak di kemasannya, maksudnya di luar. Sementara kalau unsur itu berarti yang di dalam sejarah, isinya sejarah itu. Ini yang terdapat dalam sejarah itu apa aja? ada unsur-unsur dalam sejarah ini. Apa sih unsur-unsurnya? Yuk langsung dibahas. Ya, sejarah yang pertama adalah manusia. Manusia sebagai pusat dari sejarah itu sendiri. Yang lain, manusia juga berperan sebagai tokoh yang dapat menentukan berbagai macam peristiwa yang akan terjadi. Nah, oleh karena itu, manusia berperan sebagai objek sejarah yang dapat menentukan apa yang akan terjadi di dalam sejarah. Jadi, manusia ini termasuk unsur dalam sejarah karena manusia ini bisa berperan sebagai objek sejarah yang dapat menentukan kisah sejarahnya itu sendiri. Selanjutnya ada ruang. Nah, sebuah sejarah tentunya terikat dengan ruang atau tempat tertentu yang geografis. Geografi itu sendiri menunjuk kegiatan manusia dan peristiwa yang terjadi dalam dimensi ruang dengan adanya unsur atau dimensi ruang waktu. Maka akan memberikan sebuah pemahaman kepada pembaca tentang peristiwa sejarah yang terjadi. Ya, coba kita uang itu maksudnya apa? Uang itu artinya apa? Uang itu artinya tempat. Contoh manusia, uang jadi berwujud dan jadi terdapat ruang terdapat tempat yang memang telah terjadi sebuah peristiwa sejarah, makanya ruang ini termasuk dalam unsur sejarah. Lalu ada waktu. Waktu ini merupakan unsur yang sangat penting dalam konsep sejarah karena sejarah membahas aktivitas manusia dalam waktu tertentu, di mana yang dimaksud waktu tertentu itu adalah batasan waktu yang sistematis yang terdiri atas batasan awal dan akhir. Nah, seperti dalam sejarah kan kita juga akan membahas nanti mengenai unsur pembabakan serta periodisasi yang sangat berkaitan dengan unsur waktu itu. Jadi ingat ya, unsur-unsur dalam sejarah ini ada manusia, ruang, dan waktu. Ya, nah, tadi unsur-unsur ada apa aja? Manusia, ruang, dan waktu. Nah, ini konsep dalam sejarah. Dalam sejarah itu juga Ini konsep dalam sejarah ini bisa dibilang juga sebagai fungsi ya,
fungsi dalam sejarah. Fungsi dalam sejarah. Beberapa konsep. Pertama, konsep sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu memiliki konsep. Cara sejarah dapat menjelaskan kembali berbagai bukti pengetahuan di masa yang lampau dan menjelaskan peristiwa-peristiwa di masa lalu. Dalam sejarah pun juga memiliki ciri empiris yang punya objek, menggunakan teori, dan memiliki metodenya sendiri. Fungsi sejarah juga berkat dari banyaknya hal-hal yang dapat dipelajari dari sejarah, baik dari segi ilmu, budaya, peradaban, teknologi, maupun filsafat dan pemikiran-pemikiran baru. Makanya sejarah ini menjadi sebuah konsep ilmu pengetahuan untuk kembang manusia, teman-teman. Selanjutnya, sejarah ini Berarti kan sejarah sebagai ilmu, artinya sejarah sebagai ilmu, sejarah itu bisa dipelajari. Ya. memiliki konsep sebagai sebuah kisah. Sejarah memiliki arti penting dalam kehidupan manusia. Kita tidak kecuali dengan sejarah sebagai kisah. Maksudnya adalah sejarah sebagai kisah ini muncul dengan berbagai bentuk cerita yang menarik dan narasi-narasi yang dapat membangun kembali semangat kejayaan masa lampau. Contohnya seperti Indonesia di saat pas perang kemerdekaan itu menggunakan narasi-narasi bahwa bangsa kita adalah bangsa yang unggul, seperti yang kita ketahui bahwa ada kerajaan Majapahit, Sriwijaya, Mataram, dan lain sebagainya. Jadi itu bisa menunjukkan narasi dan cerita-cerita yang sangat menarik. Dalam kisah sejarah juga ada sebuah peristiwa masa lalu yang dikisahkan kembali dalam bentuk tulisan maupun narasi. Ya, ini sejarah itu juga bisa dikemas agar menarik. Jadi kisah-kisah kepahlawanan, kisah-kisah percintaan itu juga bisa dimunculkan dalam sejarah. Jadi sejarah juga berguna sebagai kisah. Seperti yang aku jelaskan tadi. Lalu dalam konsep sejarah juga ada sejarah sebagai sendiri dari bagaimana proses dipelajarinya kehidupan manusia di masa lalu yang pada akhirnya menjadi sebuah pelajaran yang penting bagi manusia di masa yang akan datang. Terus sejarah juga melibatkan seni di mana semangat. masuk ke dalam kisah itu sendiri. Ryan, Pernah nggak sih ngerasain sejarah atau sejarah masuk dalam ceritanya itu sendiri seperti pasca kemerdekaan dan cerita tentang founding father kita yang saat itu melakukan berbagai macam perjuangan seperti Tan Malaka, Soekarno dan lain sebagainya. Kita juga masuk, kita juga merasakan apa yang terjadi dan sebuah konsep di mana sejarah ini menjadi sebuah sejarah juga berperan sebagai pedoman manusia baik di masa lalu maupun masa kini dalam bentuk berbagai macam karya kisah juga seperti lukisan, patung, tarian serta pementasan. ya, siapa Ramos pernah lihat ini patung? Ya kan? Patung apa? Tiap hari. Patung elang. Patung Fransiskus. Itu kan kenapa dibuat patung Fransiskus? Menghormati. Ya, karena sekolah Katolik untuk mengetahui, lebih tertarik untuk mempelajari tentang patung Fransiskus. Dia pernah melihat karya patung? Patung? Pernah lihat patung apa? Atau bisa juga selain patung Yesus, bisa juga lukisan. Kalau yang lukisan nggak? Lukisan apa? Pemandangan. Itu pemandangan itu kan menciptakan sebuah kondisi suatu tempat, ya kan? Itu juga bisa dijadikan sejarah. Oke, ini adalah fungsi dari sejarah. Jadi fungsi dari sejarah utamanya itu seni, kisah, apa? Ilmu, seni, kisah. Ini bisa juga utamanya banyak yang lain, tapi itu salah satu dari fungsi dari sejarah. Selain fungsi, itu juga sejarah mempunyai guna. Oh ini kan tadi fungsi. Nah selain fungsi, sejarah juga mempunyai sebuah kegunaan.
Di selain fungsi, sejarah juga mempunyai kegunaan. Punya guna. Ada yang tahu guna sejarah apa aja? Untuk mempelajari masalah. Sebagai refleksi. Nah, itu masuk ke fungsi tuh. Kalau ke kegunaan itu ini guna sejarah. Guna sejarah tuh ada guna rekreatif, guna edukatif, guna inspiratif, dan guna instruktif. Ini adalah guna dari sejarah. Sudah paham tentang guna-guna ini? Apa ada yang masih bingung? Boleh ditanyakan. Sudah ya? Oke. Nah, kalau sudah, kita masuk ke cara berpikir dalam sejarah. Cara berpikir dalam sejarah, ada yang tahu apa saja? Cara berpikir dalam sejarah. Cara berpikir dalam sejarah. Apa aja cara berpikir dalam sejarah yuk? Jadi dalam studi ini sebenarnya cara berpikir ada sinkronik, diakronik, dan periodisasi. Adalah ciri-ciri berpikir secara sinkronik. Sinkronik ini maksudnya adalah kita berpikir secara luas dalam waktu tapi terbatas dalam waktu. Nah, sebagai contoh nih kita bisa lihat di masa nuansa proklamasi kemerdekaan Indonesia di awal-awal pada awal para pendebat kita membicarakan mengenai konsep dasar proklamasi lalu dibaca oleh Presiden Soekarno. Di Sumatera ada tugasnya ya. Jadi intinya adalah cara berpikir sinkronik ini hanya meluas pada waktu tapi terbatas dalam waktu. Sebagai contoh kan di sini kita bisa tahu mengenai situasi dan suasana di Jakarta saat pembacaan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Nah, jadi kan jelasnya mereka sedang membicarakan dulu konsepnya lalu dibacakan oleh Insinyur Soekarno serta pada akhirnya pun dilakukan pengibaran bendera merah putih. Nah, lanjut yang kedua adalah berpikir secara diakronik. Kita bisa lihat di sini diakronik secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia dari kronos. Dia memiliki arti melewati, melintas, dan akhirnya jalan waktu. Dan demikian kita bisa mendefinisikan diakronik sebagai peristiwa yang prosesnya itu melewati perjalanan waktu karena subjek dalam sejarah berkaitan dengan segala sesuatu dan sudah pada waktu. Intinya, kalau diakronis ini dia melebar dalam ruang namun menyempit dalam waktu. Sebagai contoh, kita bisa lihat sebuah kasus dalam Perang Dunia Kedua, di mana pada saat ini Jerman mulai menginvasi Polandia dan mulai melakukan Prancis dan dilanjutkan pada 7 Desember 1941 ketika Jepang menyerang Pearl Harbor dan pada akhirnya tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 ini dijatuhkan bom atom Amerika ke Hiroshima dan Nagasaki. Nah, jadi kita bisa lihat konsep diakronis ini dia ini meluas pada waktu tetapi mungkin pada ruang. Berbeda dengan sinkronis. Kalau sinkronis ini kan jelas ya dia meluas pada ruang tetapi terbatas dalam waktu, sedangkan diakronis ini adalah meluas pada waktu tetapi terbatas pada ruang. Berpikir diakronis juga ada berpikir secara kronologis dengan urutan mengerti sesuatu. Jadi kalau kronologis itu sebagai catatan kejadian yang menyebutkan sesuatu atau kejadian seperti Jerman di awal yang invasi Polandia dan Prancis kemudian terjadi pengeboman pelabuhan Pearl Harbor oleh Jepang dan pada akhirnya pun dilakukan pengeboman dua kota besar oleh Amerika Serikat yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Nah, kronologi dalam peristiwa sejarah dapat membantu merekonstruksi kembali suatu peristiwa sejarah berdasarkan urutan dan waktu yang tepat. Selain itu juga dapat membantu membandingkan kejadian-kejadian sejarah dalam waktu yang sama di tempat yang berbeda yang terkait dengan peristiwa ini. Nah, yang terakhir ada periodisasi. Nah, periodisasi ini
bahkan mengelompokkan waktu berdasarkan zaman. Nah, kita bisa di sini ada periode pembabakan Indonesia di zaman Hindia Buddha, lalu dilanjutkan pembabakan periodisasi di zaman pembukaan FOC. Nah, selanjutnya dilanjutkan dengan zaman revolusi kemerdekaan. Nah, karena ini sehingga kita dapat meninjau kembali peristiwa-peristiwa masa lalu secara menyeluruh dalam sistem politik, ekonomi, kebudayaan, agama, sosial, dan budaya. Jadi kita cari bagaimana sih sistem ekonomi politik di zaman Hindia itu dilanjutkan dengan zaman pembukaan FOC. Apakah sistem politik dan ekonominya ini lebih maju daripada zaman Hindia dan seterusnya. Jadi kita bisa paham nih dengan menyeluruh gimana sih sistem politiknya, baik politik, ekonomi, kepercayaan. Kita bisa tahu dan tahu pembagian juga pembagian juga kita juga nantinya akan bisa membandingkan mana sih yang lebih baik di zaman ini gitu. Nah, oke. Jadi sampai sini materi pengetahuan sejarah kita. Coba ada yang bisa menjabarkan apa beda sinkronis, diakronis, ya, kronologi, periodisasi. Ayo, ada yang bisa? Yang bisa saya kasih plus 5. Ayo. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Jelaskan tentang sinkronis, diakronis, kronologi, periodisasi. Ada nggak? Saya hitung ya. 1, 2, 3, 4. Kevin mau coba? Periodisasi terus Ini tadi sinkronis, diakronis, kronologi, periodisasi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Singkatnya aja ya. Jadi singkatnya sinkronis itu dia penekanannya lebih kepada tempatnya. Sementara diakronis lebih kepada waktunya. Ya. Sementara kalau untuk kronologis itu lebih kepada rentetan waktu. Di gabungan antara sinkronis dan diakronis. Sementara kalau periodisasi itu pembabakan zaman, jadi waktunya itu babak-babak. Jadi suasana lebih kepada suasana periodisasi. Suasananya diubah. Oke, seperti itu. Kita membagi kelompok ya. Nah, coba kalian membagi kelompok. Ya, tuh sebentar. Bagi kelompok. Nanti bisa membagi kelompok. Nanti itu 4 atau 5. Yang jelas ada cewek ada cowoknya. Makasih. Kita berdua. Siapa yang berbagi ya tugasnya di bawah? Ya, kita berdua itu mari. Bapak, Ibu Guru dan teman-teman, marilah kita bersatu dalam doa Yesus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah kau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah kepadaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabtu menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar balikan
kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ayo, kita bagi kelompok. Bagi kelompok kita sertifikat saja ya, Mas. Jadi remaja 1 sampai 5. Iya. Tidak ada, Pak. Oke, di sini yang penting kalau bisa ada cewek. Iya, Maksimal 5 ya. katanya 4, Pak. Maksimal 4. Hah? Siapa yang sudah diberikan? Enggak. Ada nggak? Enggak ada, Pak. Ya, berarti pilih sini guys cepat. Kita sudah siapa? Udah, Pak. Ayo, duduk bersama anggota kelompoknya. Aku bebas. Siapa ayo? Lima sama siapa? Amos, Os. Kamu siapa ya? Lima. Kamu siapa? Siapa ayo? Aku biar namanya. Kira sana ini. Ya, aku bersama bertaruh. Maksimal 5. Pak, enggak apa-apa. Sudah ya. Sama sini coba bertiga nih. Ya. Ini tugasnya ini saya bagikan sini masing-masing kelompok ada 1 HP. Siapa saja banyak HP. Apa yang boleh dua yang video 1 buat di kantor. Ini kan udah 5 sekarang di kampus Indonesia masih berapa itu
Dicari dia, dua dikali Pak. Ini menjelaskan soal diakronik psikomotoris. Maksudnya ada peristiwa nanti kalian cari diakronik mana, psikomotoris mana, psikomotorisnya mana. Yang kausalitas itu sebab akibat. Kausalitas itu artinya sebab akibat. Video. Nanti dibuatnya dalam bentuk magnetic, tahu nggak magnetic? Ya tahu. Apa dia?
Ini manfaat sejarah, ya ada setelah pengetahuan sejarah bangga satu. Dari Aris sampai Ketua kelompok coba dipilih ketua kelompok siapa? Oke, kelompoknya maju dulu ya. Menggunakan videonya apa? Oh, videonya apa? Ayo masing-masing. Kelompok ini mari. Rencana video dia ya semuanya ada yang sama.
Ya, oke. Selamat pagi, selamat siang. Jadi dari tema yang kelompok saya pilih, kami akan mengikuti video tentang sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, sekarang. Ayo, maju nih. Siapa? Ayo. Ini proklamasi apa? Jadi tema dari Sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Jangan ada yang sekali ya. Jangan pesan topeng. Nah ini bisa dilanjutkan di pertemuan selanjutnya ya. Coba deh, ada nggak satu yang besar kira-kira mengutarakan kita belajar apa aja? Adakah yang bisa mengutarakan kita belajar apa aja? Yang bisa saya kasih pertama, kita belajar apa aja? Singkat aja singkat. Ayo, hari ini kita belajar apa aja? Akhirnya bisa. Ayo bisa. Singkat aja kalau semua singkat apa sih? Yang tahu dia. Ya silakan bisa. Yang lain silakan bisa nih. Tahu ya referensi. Etimologi tentang sejarah. Itu sejarah menurut kami itu asal Ya, unsur sejarah. Oke, jadi saya tambahkan kita hari ini belajar soal tadi pengertian ilmu sejarah menurut Pak Ahli. Lalu kita belajar diangkat dulu. Kita belajar tadi pengertian sejarah menurut Pak Ahli.
Lalu kita belajar soal isu-isu dalam sejarah ya. Ada ciri-ciri sejarah, ya. Apalagi guna ya, guna sejarah, cara berpikir dalam sejarah, ya. Tuh. Jadi pengertian sejarah dan sebagainya. Nah, jadi pengertian sejarah ini harus mencakup apa aja? Manusia, waktu dan ruang. Jadi oke. Sekarang semuanya coba siapkan kertas. Siapkan kertas. Siap bukan kalau nggak usah siapkan kertas di foto saja. Di foto aja. Biasanya di tugas rumah. Di foto. Nah ini kerjakan di rumah nanti. Di foto bagian ini sudah. Satu. Ini sudah. Ya, nanti kalau bisa ya, saya ikut. Ya, jadi nanti tugasnya ini dikerjakan di rumah, nanti dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Nanti pertemuan selanjutnya lanjut untuk kalian presentasikan. Lalu untuk pertemuan selanjutnya juga nanti kita akan belajar. Selanjutnya setelah pengantar sejarah ada penelitian sejarah, nanti kita lanjut lagi. Coba kalian juga boleh di rumah cari-cari artikel ya, cari-cari artikel soal tentang penelitian sejarah boleh, atau pengantar sejarah kalian coba cari-cari sebelum kita masuk ke penelitian sejarah, karena penelitian sejarah sangat berkaitan dengan penelitian sejarah. Ini nanti tugasnya dikerjakan di sana. Kerjakan di sana. Iya. Nah, masing-masing tugasnya. Nah, nanti kalian cari artikel di rumah boleh tentang pengantar guru sejarah buat tambahan informasi, atau kalian juga nanti pertemuan selanjutnya kita belajar tentang penelitian sejarah. Boleh cari-cari info dulu tentang penelitian sejarah biar nanti pas dengarkan biar masuk materi penelitian sejarah sudah lebih paham tentang penelitian sejarah. Oke ya, cukup sampai di sini materi kita. Nanti ke depan kita belajar penelitian sejarah. Nah, mumpung masih ada waktu ya, boleh di promotnya diskusi lagi apa sambil menunggu nanti kita bel. Mulai.
Dia nggak masuk sini, nggak masuk. Bio, Nadia. Makan di sana lagi. Bos. Sekalian dibuat sekalian ininya. Nanti prosesnya saya pembagian kerjanya apa dia? Kalau kelompoknya dikasih pembagian kerjanya apa dia? Kayak misalkan ini, Amos kerjanya apa dia nih? Main. Mau cek nilai berarti nggak usah dikasih nilai. Ayo sini ayo. Lagi cari. Kamus nih gawinya apa nih kamus?